Para Ibu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah paring penjelasan makna talbiyah menika. Saengga sinten ingkang meresapi talbiyah menika, insyaallah mungkin meresapi dan rika niku beda suasananya. Biasanya pada menangis nek umroh pertama, nek umroh keduanya wis kebal biasanya. Nah, pertama, ini menika Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngendikaken makna talbiyah yang pertama adalah injabatan lakamba antin ijabatin. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu dan aku memenuhi panggilanmu. Jadi kalau memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruan Allah. Karena orang yang tidak mau memenuhi panggilan Allah, tidak mau taat, tidak mau menerima, mendengarkan apa yang dititahkan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sumum bukmun umyum fahum layaqilun. Wonten ayat satringipun layar jiun. Orang itu buta, orang itu tuli, buta dan bisu, dan orang itu adalah orang yang tidak berakal. Wonten ayat satringipun orang itu tidak akan bisa kembali. Nah, terus kalau orang nggak mau memenuhi perintah Allah itu tidak akan bisa kembali. Ya, kembali kemana? Kembali di dunia tidak akan mendapatkan kembali rahmatnya Allah, dan di akhirat nggak akan bisa kembali berjumpa dengan Allah dengan ridhonya, alias tidak dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan orang tiang engkang nurut, patuh, taat kepada Allah, memenuhi panggilannya, dialah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan harapan dengan membaca doa itu kita membuktikan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mana ingkang engko kalih inggih menika in qadtu laka wa sa'at nafsi laka khadi'atan zalilatan. Tunduk kepada Allah dan jiwanya lapang untuk Allah dalam kondisi rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertalbiyah menika nyen sewa Ibu, injih menika orang yang benar-benar tunduk patuh pada Allah. Benjing tiang ingkang umur menika pun berusaha patuh taat pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Lan orang itu ingkang merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hina diri di Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rasa yang sewu sombong, rasa gumedhe, rasa riak lan sapituripun. Sehingga orang itu adalah orang yang tawadhu. Nggih, tawadhu napa Pak? Rendah hati. Jadi nanti pulang itu jadi orang yang rendah hati, Masya Allah. Gitu nggih. Ingkang ketiga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nyebataken inggih menika ana muqimun ala ta'atika mulazimun laha. Aku senantiasa tetap dalam ketaatan kepada Allah dan selalu melazimi ketaatan. Dados tiang ingkang taat dan lazim, terbiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kondur mengko langkung taat, Masya Allah. Salatnya 5 waktu dipun jagi, hubungan dengan keluarga suami istri diperbaiki, dengan adik kakak diperbaiki, dengan tetangga juga diperbaiki, dengan semua orang diperbaiki, dan seterusnya selanjutnya. Ingkang angka sekawan injih menika makna dari talbiyah menika muwajjahatuka bima tuhibbu mutawajjahun ilaika, yakni orang itu menghadap dan menuju kepada Allah dengan apa yang Allah cintai. Terus sejatinya kula lan panjenengan menika perjalanan menika menuju Allah ingkang saya menika adalah berjalan di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuju Allah dari sisi ucapan, perbuatan, dan hati bagaimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan dijaga benar ucapannya nggih Pak nggih.
dari hati, dari ucapan, dari pelaku benar-benar jaga bagaimana supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Renjang-renjang sampun sami cerita pengalaman-pengalaman ten mriko dengan bagaimana menjaga hati, menjaga lisan. Kalau ngendikaken engko nek pisah ketemu nang kene ya. Nah, itu sepertinya sepele tapi Ustaz Agung ternyata juga mengambil ibrah. Oh iya ya, dari ucapan engko nek pisah ya akhirnya pisah tenan. Ada yang wah mengke nek mlebu masuk Masjidil Haram, tawaf lan sebagainya untek-untekan mengke nek nyun sewu. Nek kebelet pipis pripun ya? Nah, karena pikirannya seperti itu, ya kebelet terus. Nah, tapi kalau wah bismillah Allah maha Allah rawopo ya Allah pokoknya rawopo orang rawopo terang enggak sakit ya dan lain sebagainya okay? Kalau ini nanti kan hanya karena dapat berita kalau zaman dulu dapat 10 liter saat aku nggak zaman sekarang jam-jam 5 liter kita nih nah, 5 liter saja terus kok nggurundel dan lain sebagainya nah, bisa jadi Allah langsung tegur di saat itu juga itu sangat hati-hati ya. Saya biasanya bengi bar terawih atau bareng isak mulai neng hotel iso langsung mulai karena ucapannya nyepelek ya akhirnya sampai jam 12 bengi ora iso mulai. Nah, benar-benar hati-hati. Terus bagaimana perjalanan kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sajalipun ingkang angka segangsal humban laka banda hummin. Yakni orang itu datang memenuhi panggilan Allah karena mencintai Allah dan terus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah kata-kata yang manis. Manis betul Pak Bro. Manis. Mesti senang kalau mendapat kata cinta. Namun tidak sedikit yang jawab Ibu dulunya cinta, setelah cinta timbul benci. Benci. Terus ada yang nama malah nih. Jelek. Oh, jelek. Nah, misalkan. Tapi kalau dengan Allah itu tidak boleh setelah cinta kemudian benci. Sehingga orang Islam tadi ngendikakan kalau 3 perkara kalau dosa melakukan dosa bertobat. Kalau mendapatkan kesulitan dia misalnya kesulitan dia bersabar, tidak benci sama Allah. Ya Allah, kok tega-tegane to takdire ning aku ya Allah. Gitu. Kok orang ngomong liya wae kan gitu. Kan kadang seperti itu enggak boleh. Ya. Makanya ada namanya iman kepada Allah yang namanya takdir Allah, takdir yang baik ataupun yang buruk. Itu takdir Allah, sepertinya takdirnya buruk. Nah, tapi di balik semua itu ada kebaikan. Dengan bersabar akan menjadi kebaikan. Karena arti sabar itu nama Pak Bu. Sabar itu artinya menahan diri supaya tetap dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan takwa, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu betul. Nah, itu namanya sabar, menahan diri tetap bertakwa. Nah, kepada Allah itu tetap cinta. Tidak boleh berubah. Nah, tetap di antara tanda cinta kepada Allah adalah nama Pak Bu. Yakni lebih mengutamakan syariat Allah daripada yang lainnya. Meskipun ada kepentingan lain. Misalkan Bapak Ibu ada yang nyalek nggak Pak Bu ini besok? Nggak ada. Nah, misalkan mau nyalek yang saya ya. 2024 ini soalnya sebentar lagi. Atau mau jago ini gubernur atau presiden. Bahwa syariatnya tidak boleh nyogok gitu. Nah, ya, karena nyuap
ataupun mengenai bahasa kerennya Bu, mengenai politik apa politik money politik. Jadi nggak boleh, syariat nggak memperbolehkan. Wah tapi ini supaya menang, engko nek menang jadi legislatif, jadi anggota dewan ini gajinya pinter Bu nggih. Kemarin tuh yang ada artis jadi itu katanya sampai 100 juta lebih total semuanya tuh. Masya Allah. Itu coba kalau kayak Abu Bakar kemarin gitu. Jadi dapat untuk kebutuhan sehari-hari cukup, langsung masukkan ke Baitul Mal. Nah, sehingga dilanggar. Nah, itu namanya berarti tidak lebih cinta Allah daripada jabatan atau dunianya. Tapi kalau cinta Allah, dia akan tinggalkan itu. Lebih memilih ridha Allah, berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai nembung orang tua misalnya atau orang tua, Pak Bu gandeng yang santol niki kula ada nyalek misalipun ngaten nggih. Nah nggih biaya nyalek sa kelurahan kira-kira rakyatnya semene kali semene ketemune sekian ratus juta misalipun dan lain sebagainya. Walau meskipun ada yang berkilah untuk mendapatkan ada beralasan itu dibolehkan dengan niat nanti untuk memperbaiki umat setelah mendapatkan jabatannya itu kan seperti itu ya. Wallahu alam. Tapi kalau kami memilih pendapat tetap tidak boleh karena jalan yang ditempuh dengan keburukan maka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rakyat pun sesungguhnya sudah ditakdirkan Allah. Indonesia ditakdirkan ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menyikapinya. Kemudian engkang angka 7 fi halin wasi'atin munsarihis sadri, mendatangi Allah dalam kondisi hati yang lapang. Apa Bu? Hati yang lapang. Jadi di sana nanti kita dilatih untuk hati yang lapang. Dodo sik jembar. Hati sik gede. Bahkan sampai pulang nanti di Indonesia jika menjadi sosok yang berhati yang lapang, dodo sik jembar. Karena di sana nanti akan benar-benar dilatih banyak ujian-ujian. Kalau orang yang berhati lapang itu akan los, tenang saja. Tapi kalau orang yang sukanya hatinya itu nyun sewu, dodone ra jembar, entah itu senengane maido, entah itu senengane ngresula, entah itu senengane buat terus dan lain sebagainya. Setunggal malih ingkang angka 8 injih menika iqtiraban ilaika ba'da iqtirabin kama yataqarrabu al-muhibbu min mahbubihi. Orang itu terus mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana seorang pecinta yang mendekat kepada orang yang dicintainya. Bapak Ibu mencintai seseorang dulu istrinya mesti perlu PDKT, pendekatan. Nah, kepada Allah pun supaya dicintai Allah berarti kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sana di Masjid Nabawi, kemudian di Mekah, Masjidil Haram khususnya, itu gunakan waktu-waktunya sebaik-baiknya untuk beramal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh belanja-belanja, boleh piknik-piknik, tour city tour, tapi tetap untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makatan yang sakit kita aturakan, bahwa wonten badhe tanglet kita semoga akan utawi nambahaken